Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Pu'ab Rajab. Tak lupa saya mendoakan semoga sahabat semua yang menonton channel ini senantiasa diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang berlimpah, serta dimudahkan segala urusan dan kepentingannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebelum melanjutkan video ini, dengan rendah hati saya memohon bantuan dan dukungannya untuk perkembangan channel ini dengan cara like dan bagikan video ini ke yang lainnya agar bermanfaat dan tentunya barokah bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, pastikan sahabat menonton video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar di dalam hidup ini adalah apabila Allah mengangkat derajat kita dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dapat dipastikan bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allah sangatlah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Di dalam hidup ini kita juga harus sepenuhnya meyakini bahwa kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Dikarenakan hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara. Situasi hidup ini seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan. Tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa, namun cukup untuk kehidupan kita. Namun jangan khawatir, di situasi seperti inilah Allah akan memilih orang-orang yang dinaikkan derajatnya karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya. Dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT membuat kita akan berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang yang dicintainya. Hal ini akan menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dunia maupun akhirat yang digenggam oleh kita. Lalu apa saja tanda-tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang itu? Mari kita simak. Yang pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah itu akan memberikan kesulitan kepada hambanya, tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Sebagaimana
dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan terhadapnya. Ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." Dari ayat ini kita tahu bahwa batas kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini menjadi pengingat untuk kita agar jika kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terburuk sekalipun, kita senantiasa berserah diri kepada Allah yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kemudian selalu bersabar dan bersyukur dengan apa yang kita jalani. Karena ketahuilah bahwa Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Yang kedua, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada situasi ini, kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, hingga kita seakan berada di titik paling lemah di dunia ini, di mana saat kita sedang berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya, pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzalimi kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan orang banyak. Situasi seperti inilah yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi, serta juga lebih melindungi diri agar kita tidak membenci orang lain. Namun dengan cara mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita, ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengalami kesedihan yang mana di dalam situasi tersebut memiliki bermacam masalah yang bertubi-tubi, sehingga membuat kita merasakan sedih yang berkepanjangan, baik itu masalah besar maupun masalah kecil. Ini adalah salah satu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya. Akan tetapi kita jangan putus asa terhadap pertolongan Allah, sebab Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan ini. Kunci dari datangnya pertolongan Allah juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40, yang artinya, "Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya,
yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itu yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang keempat, didorong untuk terus beribadah. Terkadang ada waktu dalam hidup ini ketika seseorang tak punya pilihan lain selain mengisi waktu yang dia miliki dengan beribadah. Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa. Seseorang tak berencana untuk melakukan ibadah tertentu, namun kesempatan dan kondisi tertentu yang membuatnya selalu harus melakukannya. Kasus paling sederhana dalam kejadian semacam ini ialah ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tak direncanakan. Yang kelima, dibuat tidak bisa bermaksiat. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, kesulitan untuk berbuat maksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan ini juga merupakan suatu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menaikkan derajat seorang hambanya. Bagaimana tidak, bila seseorang mengaku mencintainya dan dia pun mencintai orang itu, maka maksiat adalah hal kotor yang sangat jauh dari kehidupan orang itu. Dari tanda ini ialah ketika seseorang telah terus-menerus gagal melakukan kemaksiatan atau dosa, meskipun sebelumnya telah direncanakan dengan baik. Bila hal-hal ini terjadi padamu, jangan lengah. Teruslah bersungguh-sungguh beribadah kepadanya, sebab ini adalah suatu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menaikkan derajatmu. Demikian penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.